Ini adalah Samsung Galaxy A72, dan ini adalah Poco F3. Udah sebulanan gua nyoba bolak-balik di antara kedua HP ini, dan menurut gua, kalau seandainya kalian lagi nyari HP dengan budget 6 juta, kedua HP ini harusnya masuk di watchlist kalian. Jadi di video kali ini gue bakal bandingin antara kedua HP ini, dan hopefully ini bisa bantu kalian buat milih di antara kedua HP ini yang mana yang lebih cocok buat kalian. Di akhir video gue juga bakal ikutan milih di antara keduanya yang mana yang menurut gue lebih cocok buat pemakaian gue sehari-hari. Poco F3 yang gue tes adalah versi 8GB, 256GB dengan harga 5,5 juta, dan A72-nya versi yang 8GB, 128GB dengan harga 6 juta. Oh iya, menurut gue perbandingan ini juga apply buat A52. Jadi kalau seandainya kalian lagi pengen ngebandingin antara Poco F3 dan A52, video ini juga bisa jadi referensi buat kalian. Karena A52 sama A72 tuh perbedaannya nggak gitu jauh. Cuma dengan layar lebih gede, baterai lebih gede, dan juga ada kamera zoom di A72. Langsung aja kita mulai dari desain bodinya dulu. Dua-duanya tuh punya size dan bobot yang hampir identik. Tapi Samsung itu punya garis desain yang lebih mengotak daripada Poco F3 yang lebih circular atau curvy. Kita bisa lihat di bagian frame dan panel belakangnya, Samsung tuh lebih edgy atau ya bisa dibilang ngotak, sehingga lebih grippy buat dipegang, tapi juga jadi lebih bikin pegel buat dipegang dalam waktu lama. Ngomongin material, Poco F3 itu udah pakai Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakang dengan frame berbahan plastik, sedangkan kalau di Galaxy A72 itu pakai Gorilla Glass 3 di bagian depan, dan frame dan back panelnya itu pakai bahan plastik. Nah, biasanya orang tuh bakal langsung ngejudge kalau misalnya kaca itu lebih premium daripada plastik. Tapi kali ini gue harus give credit buat Samsung, karena gue seneng banget kali ini mereka try to embrace bahan plastik, dan nggak mencoba untuk nutup-nutupin dengan finishing glossy biar kelihatan kayak kaca. Dan terbukti, di sini menurut gua desainnya jadi kelihatan minimalis dan bisa dibilang elegan kok. Di samping itu, kelebihan pakai bodi plastik kayak gini adalah kita nggak perlu terlalu khawatir kalau misalnya HP-nya jatuh, back panelnya bakalan pecah. Kita beralih ke bodinya Poco F3, gue tuh salut sama Xiaomi yang hampir selalu bikin HP itu dengan material yang berasa lebih premium di kelas harganya. Desain belakangnya juga simple dengan tulisan Poco kecil di bawah kiri gini, yang menurut gue jauh lebih kelihatan oke dibanding Poco X3 yang bikin gue langsung pengen nutupin bodinya pakai skin. Fingerprint sensor Poco F3 ini ada di bagian samping yang nyatu sama power button, dan gue suka kali ini tuh desainnya flat dan gak recessed atau cekung ke dalam, kayak di HP-HP Xiaomi dengan side fingerprint yang lebih tua. Oke, jadi kalau misalnya disuruh milih dari segi looks, personally gue bakal milih Samsung Galaxy A72, karena menurut gue desainnya lebih minimalis dan kelihatan stealthy. Tapi anyway, kalau misalnya disuruh pilih dari segi feel in hand, gue bakal milih Poco F3, karena material yang dipakai di sini tuh bener-bener bikin kita berasa kayak megang HP premium. Lanjut, kita beralih ke layar. Dua-duanya itu punya layar AMOLED 6,7 inci Full HD, yang kualitasnya udah oke banget. Di luar warna, ada beberapa hal menarik yang pengen gue ngomongin. Yang pertama, ujung-ujung layarnya. Dimana kalau di Samsung A72 itu lebih mengotak dibanding Poco F3 yang lebih circular. Berikutnya adalah peak brightness atau tingkat kecerahan maksimum, yang di atas kertas, Poco F3 ini unggul jauh dengan 1300 nits dibanding Samsung yang 800 nits. Tapi perlu diingat ya, kalau misalnya persepsi mata manusia akan tingkat kecerahan dalam nits itu nggak linear. Atau simpelnya, layar 1300 nits itu nggak bakalan berasa 1,625 kali lebih cerah dibanding layar 800 nits. Dan ya, kalau dari penglihatan gue sendiri, di settingan maximum brightness, kedua HP ini tuh hampir sama kok terangnya. Yang beda, dan gue yakin bakalan bener-bener kerasa, itu adalah di refresh rate-nya guys. Dimana kalau misalnya di Samsung A72 itu pakai layar 90Hz, sedangkan kalau di Poco F3 itu layarnya udah support sampai 120Hz. Dan I have to say, 90Hz itu udah cukup berasa mulus, tapi kalau misalnya gue yang sering bolak-balik antara keduanya, itu tuh bakal selalu berasa tiap kali pindah. 120Hz itu smooth banget. So, kalau buat layar, menurut gue keduanya ini mirip banget, dan gue bakal milih Poco F3 cuma karena refresh rate-nya yang udah 120Hz. Sisanya, menurut gue kedua layar ini sama-sama aja. Dari segi audio, dua-duanya udah pakai dual speaker dengan stereo setup, dimana kalau di Poco F3 itu dua-duanya ngadep samping, sedangkan kalau di A72 yang di bagian earpiece itu menghadap ke depan. Buat gue, keduanya punya kualitas audio yang bagus buat standar mid-range. Lanjut ke performance, dan langsung aja guys, kalau misalnya kalian cuma milih HP dari segini doang, kalian bisa tutup videonya, karena Poco F3 ini udah paling the best buat harganya.
Pakai chipset Snapdragon 870 yang udah kelas flagship, Poco F3 ini unggul jauh deh dibanding A72 yang pakai Snapdragon 720G. Snapdragon 870 juga udah support 5G, sedangkan 720G itu belum support 5G. Dalam pemakaian sehari-hari, gue cukup ngerasain dimana kalau Poco F3 itu bener-bener mulus banget buat dipakai multitasking dan nggak pernah stutter, kecuali kalau OS-nya emang ngebug. Sedangkan kalau A72 itu performance-nya memang standarnya oke untuk sebuah mid-range, tapi kalau yang udah kebiasa pakai HP flagship, bakalan harus adjust sedikit dengan loading time dan responsiveness yang sedikit aja lebih lama. Nggak gitu signifikan, tapi berasa. Hasil benchmark Antutunya bisa 2 kali lipat, khususnya di GPU, yang kalian bakalan berasa banget buat main game. Gue bisa main COD Mobile dan Genshin Impact di settingan high dengan nyaman, sedangkan kalau di A72 itu gue selalu set di medium atau low untuk punya performance yang lebih stabil. Berikutnya yang menarik, gue pengen kasih lihat hasil perbandingan tes kamera. Di kondisi pencahayaan yang bagus, keduanya itu nggak punya problem dalam mengambil gambar yang hasilnya oke. Tapi menurut gua, warna yang dihasilin sama A72 itu punya dynamic range yang lebih bagus. A72 juga ultrawide-nya viewing angle-nya lebih lebar daripada ultrawide-nya di Poco F3. Dan bonusnya di A72 itu juga ada kamera zoom, sedangkan kalau di Poco F3, zoom-nya itu digital. Begitu masuk ke kondisi low light, baru berasa banget keunggulan dari A72 yang kameranya punya OIS. Kamera utamanya A72 itu bisa ngasilin gambar yang kelihatan lebih terang dan punya detail yang lebih bagus dibanding sama Poco F3. Dan jadinya lebih usable tanpa night mode. Kalau di ultrawide dan kondisi low light, menurut gua keduanya itu nggak ada yang bisa ngasilin gambar yang bagus. Tapi kameranya di A72 itu ultrawide-nya lebih usable di low light dibanding Poco F3 yang menurut gue jelek kalau misalnya kalian nggak pakai night mode. Dan even kalau misalnya kalian pakai night mode pun menurut gue juga hasilnya nggak bagus, tapi lebih usable. Terus kalau selfie di low light juga A72 itu punya hasil gambar yang lebih usable dibanding Poco F3 yang menurut gue, ya ini jelek lah. Sama juga dengan selfie yang udah pakai night mode, yang lebih terang, tapi menurut gue juga nggak bagus. Untuk urusan video, menurut gue keduanya punya hasil yang oke, A72 lebih bagus. Dan yang gue notice dari videonya Poco F3 adalah dia tuh lumayan sering untuk nge-readjust exposure yang agak loncat-loncat. Jadi kadang-kadang videonya agak bisa berasa jittery atau juga punya jello effect. Video malam-malam dua-duanya menurut gue juga nggak bagus, tapi ya di Poco F3 menurut gue unusable. Jadi jelas banget ya di sini kalau misalnya menurut gue kameranya A72 itu punya performance yang jauh lebih reliable dibanding Poco F3 baik di kamera depan maupun di kamera belakang. Kita lanjut ke baterai. A72 punya baterai yang kira-kira 10% lebih gede daripada Poco F3. Ketahanan baterainya, dari pemakaian gua, A72 itu bisa nyampe screen on time 8 jam, 7,5 sampai 8 jam, sedangkan kalau Poco F3 itu di sekitar 7 jam. Menurut gua hasilnya as expected ya, karena A72 itu punya refresh rate 90 Hz yang pastinya lebih hemat daya dibanding Poco F3 yang layarnya 120 Hz. Untuk charger bawaannya, A72 itu dapat 25 Watt out of the box, dan Poco F3 itu 33 Watt. Charging speed keduanya itu relatif mirip, dimana Poco F3 itu 0 ke 100 gua tes dalam 1 jam 20 menit, sedangkan kalau A72 itu 1 jam 25 menit. Tadinya gua kira Poco F3 itu bakal punya charging speed yang significantly lebih cepat, karena chargernya 33 Watt dan juga baterainya lebih kecil. Tapi ternyata setelah gua tes, perbedaannya nggak jauh. Oke, lanjut ke software. A72 ini udah pakai One UI 3.1 berbasis Android 11, dan sampai saat video ini dibuat, Poco F3 ini udah kebagian MIUI 12.5.1 yang berbasis Android 11. Kalau ngomongin soal perasaan cepat, pastinya buat gua MIUI lebih cepat karena sistem animation-nya lebih cepat daripada Samsung. Tapi anyway, ada beberapa hal di software Poco F3 yang buat gua itu agak ngeganggu experience gua selama pakai HP ini. Yang pertama, gua nggak tahu kenapa Poco Launcher ini anehnya selalu bikin background gua lebih gelap daripada biasanya. Padahal bukan lagi pakai night mode ataupun adjust wallpaper to dark mode. Di sini icon-icon dari aplikasi Google itu belum terupdate, yang bikin gua ngerasa Poco tuh kurang perhatian sama UI dari HP-HP-nya gitu. Beberapa wallpaper juga kalau misalnya gue pasang, ada kayak kepotong di bawah gitu. Yang padahal kalau gue pasang di Mi 11, itu nggak kepotong. Sampai sekarang, gue juga masih nggak ngerti kenapa HP-HP Poco masih pakai Poco Launcher dibanding MIUI Launcher yang sekarang udah lebih bagus. Padahal dulu, Poco Launcher itu sengaja dibuat buat software itu punya app drawer. Karena waktu itu MIUI belum ada. Tapi sekarang MIUI Launcher udah ada. Jadi menurut gue juga udah nggak ada lagi reason yang kuat untuk pakai Poco Launcher. Dan ada juga isu screen dimming. Dimana kalau gue lagi main game agak lama, tiba-tiba HP-nya tuh bisa nurunin brightness sendiri jadi agak redup, dan maksimum brightness-nya di-keep di sana.
untuk supaya HP-nya itu katanya nggak terlalu panas. Padahal waktu gue lagi main juga HP-nya nggak berasa terlalu panas. Gue sempat research ini juga di forum luar negeri, dan banyak yang confirm kalau misalnya mereka juga pada ngalamin screen dimming issue. Tapi gue juga belum ngetes lagi apakah di MIUI 12.5.1 itu isu ini udah di-fix. Kalau misalnya kalian ada ngalamin hal yang sama di Poco F3, boleh dong share di kolom komentar, nanti juga bakal gue update di sana. Oke, terus terakhir perbedaan yang notable adalah A72 itu punya SIM slot hybrid, sedangkan kalau misalnya Poco F3 itu nggak bisa support microSD. A72 punya in-display fingerprint yang cukup reliable, tapi pastinya kalah cepat dan nggak selalu akurat kayak Poco F3. Terus A72 ada headphone jack, Poco F3 nggak. Dan Poco F3 itu punya IR blaster buat yang masih pakai. Terus A72 itu udah IP67 water resistant, sedangkan kalau di Poco F3 itu masih IP53. So, kesimpulan gue guys, menurut gue target market dari kedua HP ini cukup straightforward. Kalau seandainya kalian pentingin performance, especially buat gaming, di budget 6 juta menurut gue pilihan yang terbaik adalah Poco F3. Tapi kalau seandainya kalian don't mind dengan performance yang mungkin setara sama HP 3-4 jutaan, tapi punya kamera yang bagus, waterproof IP67, terus juga punya software experience yang solid, menurut gua Samsung A72 kali ini punya overall package yang cukup solid untuk budget 6 juta. Dan juga ada A52 kalau misalnya kalian mau layar yang lebih kecil dan juga harganya lebih murah. Kalau misalnya kalian tanya gua pilih yang mana, sebenarnya jujur, awal gue suka banget sama Poco F3 karena gue nggak pernah dapat HP mid-range se-snappy ini. Tapi ya, kalau misalnya gue harus pilih, kayaknya gue bakal lebih condong ke A72 karena, well, gue lebih suka looks-nya dan juga gue lebih pengen punya kamera yang lebih bagus untuk dibawa kemana-mana. Right? The best camera is the one you have in your pocket. Jadi gue lebih comfortable bawa Samsung A72 dan mungkin gue bakal menyesal kalau seandainya main game jadi nggak bisa settingan high, tapi anyway, ya, kalau gue harus pilih, gue bakal pilih Samsung A72. Tapi ini close banget guys, karena gue bener-bener suka banget sama Poco F3. Menurut gue kalau misalnya softwarenya bisa bener-bener dipoles sama Xiaomi, ini bener-bener solid banget deh HP-HP dari Poco. Anyway, it's segitu dulu aja guys perbandingan gue buat Poco F3 dan A72. Please like video ini kalau misalnya kalian suka dan juga subscribe buat dukung channel ini untuk terus berkembang. I'll see you guys in my next video.